Menjelang penayangan Moon Knight udah mulai bermunculan nih berbagai TV spot yang nunjukin kita scene-scene baru untuk series ini. So, mari kita bahas. Let's explore these universes. TV spot terbaru ini berjudul Secret Agent yang refer ke pekerjaan Mark Spector di sini sebagai secret agent atau agen rahasia yang kemungkinan adalah agen rahasia dari CIA. Footage baru TV spot Moon Knight ini nunjukin Stephen Grant yang bingung ngelihat isi tasnya yang isinya senjata pistol. Pistol ini punya Mark Spector, personal lain dari dirinya karena dia yang juga berposisi sebagai agen rahasia CIA. Bahkan ini juga sempat ditanyain sama Stephen Grant yang nanya ke Mark di cermin, apa mereka ini semacam secret agent? Tapi si Mark bilang, it's more complicated than that. Like some sort of secret agent. It's a little more complicated than that. Mark di sini berusaha nge-state kalau dia bukan cuman sekedar agen rahasia, tapi juga avatar yang mendapatkan kekuatan dari Khonsu sebagai Moon Knight. Makanya dia bilang, it's more complicated than that. Di tas itu juga ada paspor punya Mark Spector sebagai warga negara Amerika. Di paspor ini kita bisa ngelihat kalau Mark lahir di negara bagian Illinois, lebih tepatnya di Chicago, Illinois kalau berdasarkan dari komiknya. Di paspor ini juga tertulis Mark lahir tanggal 8 Maret. Nah, 8 Maret ini nge-refer ke tanggal rilisnya komik Moon Knight volume 8 yang menceritakan origin dari karakter Mark Spector. Dan tahun lahirnya ini 1987 yang nge-refer ke tahun rilisnya komik West Coast Avengers issue 21 tahun 1987 yang menceritakan bagaimana Moon Knight bergabung dengan Avengers untuk pertama kalinya. Di paspor itu kita bisa tahu kalau Mark dapat paspornya di tahun 2018 dan berlaku sampai 2028. Cuma bulannya di sini masih nggak kelihatan ya, agak samar-samar antara bulan Juni atau Juli. Nah, kalau kita tarik dengan kejadian Thanos di tahun yang sama, snap Thanos terjadi sekitar tanggal 31 Mei 2018. So, kalau paspor Mark ini keluar bulan Juni atau Juli, itu artinya Mark bukan korban snap Thanos dan nggak mengalami blip. Karena di bulan Juni atau Juli setelah kejadian Thanos, dia masih sempat perpanjang paspor. Ada juga item berbentuk scarab atau kumbang pasir. Nah, di komik ada item yang relate sama ini, yang namanya Ruby Scarab. Sebuah item magis yang diciptakan sama seorang penyihir bernama Garrett dan kesatria bernama Dan, dengan menyatukan jiwa mereka dengan sihir arcane. Mereka kemudian menggunakan Ruby Scarab untuk menjadi Scarlet Scarab dan menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan musuhnya Elementals. Elementals adalah makhluk dari universe lain yang menguasai berbagai elemen alam dan punya tujuan untuk menguasai bumi mulai dari Mesir. Nah, mungkin nih sama kayak Scarab yang mendapatkan kekuatan dari Ruby Scarab ini mungkin jadi source kekuatannya Moon Knight yang dipakai sama Mark Spector. Atau mungkin ini semacam benda magis yang dijaga sama Mark untuk nantinya memperkenalkan Scarlet Scarab. Kita juga bisa melihat Mark Spector yang berkomunikasi dengan persona Stephen Grant-nya di cermin dengan bilang, kamu tidak seharusnya melihat hal ini. Lalu Stephen ngerespon dengan nanya, siapa kamu? Dan Mark menjawab, yakin kamu mau tahu. Dari percakapan mereka, kita bisa melihat perbedaan di mana Stephen Grant punya aksen Inggris dan Mark Spector punya aksen Amerika, yang menandakan kalau kedua karakter ini didevelop sangat berbeda sampai ke aksen-aksennya. What are you? You sure you wanna know? Berikutnya kita juga bisa melihat kepribadiannya yang lain dari Mark Spector, yaitu Mr. Knight. Mr. Knight adalah kepribadian Mark yang lain yang menjadi penengah dari semua kepribadian yang ada di tubuh Mark. Mr. Knight sudah sempat dimunculkan di poster dan TV spot sebelumnya. Yang sama seperti komik, dia selalu memakai jas putih dan topeng putih berlogo bulan. Nah, tapi di sini terlihat Mark yang memakai suit putih Mr. Knight tapi nggak pakai topeng. Ini sepertinya adalah transisi perpindahan kepribadian antara Mr. Knight dan Mark yang akhirnya berubah menjadi Moon Knight seperti yang ditunjukin di scene. Perhatiin setiap kali Mark bertransformasi jadi Moon Knight atau berinteraksi dengan kepribadiannya yang lain, pasti ada cermin atau pantulan kaca yang nunjukin kepribadiannya yang lain itu. Mungkin cermin punya peranan penting sebagai jembatan bagi Mark untuk bisa berkomunikasi dengan kepribadiannya yang lain.
Di scene lain ada love interest dan partner dari Mark, yaitu Laila El Fowley yang diperanin sama May Kalamawi. Kalau kita lihat dari referensi komik, sejauh ini belum ada karakter yang namanya Laila. Jadi ini karakter baru, original di MCU. Tapi karakter baru biasanya ada referensinya juga di komik, terinspirasi dari siapa. Bisa jadi Laila ini adalah adaptasi dari love interestnya Mark Spector bernama Marlene Alrauni, anak dari seorang arkeolog bernama Dr. Peter Alrauni. Nama belakang Laila El Fowley juga sebenarnya bisa nge-refer ke karakter Abdul Fowl dan Mehmet Fowl, pemegang dari item Ruby Scarab dan inkarnasi dari Scarlet Scarab. Di booth tingkat itu juga terlihat ada banner GRC. GRC ini adalah Global Repatriation Council, adalah sebuah international council atau badan internasional yang mengurus soal status dan resource buat para pengungsi yang terlantar karena blip. Nah, kita tahu organisasi ini muncul di series The Falcon and the Winter Soldier. Nah, di iklan yang muncul di series The Falcon and the Winter Soldier, GRC punya slogan Reset, Restore, Rebuild. Tapi di bis ini, kita bisa melihat slogan baru dari GRC, yaitu Helping You with Your Better Half. Di mana perubahan ini terjadi mungkin karena efek serangan Flag Smasher ke GRC di series The Falcon and the Winter Soldier, dan mungkin perubahannya karena pidato panjangnya Sam Wilson di episode terakhir yang mungkin memberikan dampak sampai ke perombakan visi misi dari organisasi GRC ini sendiri. Berikutnya kita juga bisa melihat Mark Spector yang mengendarai sebuah mobil es krim dan dikejar-kejar sama beberapa mobil di sebuah wilayah dengan pegunungan es. Nah, di sequence ini terlihat proses shifting bagaimana Mark berganti kepribadian dengan Stephen yang kelihatan bingung dengan apa yang dilakukan Mark dengan tubuhnya. Berikutnya juga terlihat karakter Arthur Harrow yang datang dengan pasukan bersenjata lengkap, dan di sini Arthur kelihatan menghentakkan tongkat miliknya. Tongkat ini kalau kita lihat di still image punya ujung dua kepala buaya yang menghadap ke kiri dan ke kanan. Dua kepala buaya ini juga muncul di tato timbangan di tangannya Arthur. Nah, simbol buaya ini bisa jadi nge-refer ke karakter Sebek atau dewa kemakmuran dan penjaga sungai Nil di Mesir, yang di komiknya pernah diceritakan berkonflik dengan Moon Knight di dunia ilusi buatan Khonshu. Bisa jadi tongkat ini adalah sebuah artefak magis yang digunakan sama Arthur untuk mengeluarkan kekuatan dewa Mesir yang jadi benefactornya, seperti halnya Khonshu yang memberikan kekuatan bulan ke Mark Spector sebagai Moon Knight. Masih belum jelas siapa dewa yang memberikan Arthur Harrow kekuatan. Bisa jadi Sobek atau Emmett atau jangan-jangan justru Amon-Ra, dewa matahari yang merupakan ayah sekaligus musuh dari Khonshu. Dimana di komiknya dia menciptakan avatarnya di bumi bernama Sun King yang dianugerahi dengan kekuatan api dari matahari. Dia punya tugas untuk membunuh semua inkarnasi dari Moon Knight. So bisa aja Arthur ini adalah adaptasi dari karakter Sun King yang akan disuruh sama Dewa Ra untuk menghabisi Mark Spector yang merupakan inkarnasi dari Moon Knight. Berikutnya juga terlihat sebuah truk yang terguling dan punya plat LJ20FUZ, di mana LJ ini mungkin nge-refer ke Lockley Jake atau Jake Lockley, salah satu kepribadian Mark Spector di komik yang punya fungsi sebagai informan di jalanan untuk aksi Moon Knight dengan berprofesi sebagai supir taksi. Nah, di TV Sword ini juga terlihat bagaimana Moon Knight beraksi melawan para kriminal di malam hari, di mana di sini dia melempar dua buah pisau berbentuk bulan yang dinamakan Crescent Dart. Nah, pisau lempar ini adalah senjata yang dibuat sama Mark kalau di komik. Tapi kalau di series ini, senjata ini adalah bagian dari kostum magis Moon Knight yang muncul di dadanya. Dan sepertinya punya semacam kekuatan magis yang bisa membuat pisau ini kembali ke Moon Knight setelah dia lemparkan. Mirip-mirip kayak boomerang atau bahkan shield Captain America. Padahal shield Captain America nggak ada magis-magisnya, tapi bisa balik ya. Selain TV Spot, muncul juga official clip dari series ini dengan judul Contact Lens. Judul Contact Lens ini nge-refer ke dialog Stephen Grant dan nenek-nenek yang satu lift bareng dia, dimana si Stephen bilang kalau dia lagi nyari kontak lensnya yang hilang waktu ditanya sama nenek-nenek yang bingung ngelihat dia duduk ketakutan di lantai lift. Nah, scene ini punya feel horror yang kental banget dan kayaknya bakal bikin series ini jadi oke banget. Di sini nunjukin bagaimana ketakutannya Stephen Grant saat dia bertemu dengan Khonshu, dimana ini mungkin adalah pertemuan pertama antara Stephen dan Khonshu. Yang kalau di komik, pertemuan ini terjadi saat Mark Spector berada di rumah sakit jiwa Putnam, sedangkan di series ini pertemuan mereka terjadi di lift apartemennya Stephen. Ada juga video promo berjudul Featurette Moon Knight yang juga punya scene-scene baru. Di awal video kita bisa melihat transformasi Mark sebagai Moon Knight, di mana terlihat bungkusan mumi yang muncul secara magis yang kemudian membungkus Mark dalam kostum Moon Knight-nya. Kita juga bisa melihat Stephen Grant yang kelihatan was-was di museum, di mana ini mungkin terjadi setelah dia ketemu sama Arthur Harrow yang bilang ada kekacauan di dalam tubuh Stephen.
Ini nge-refer kepada kekuatan dari Khonsu, di mana kekuatan kekacauan ini sepertinya juga dimiliki sama Arthur tapi dari dewa yang berbeda. Ada juga adegan kejar-kejaran yang dilakukan Mark Spector di Mesir yang kayaknya terjadi di awal petualangan Mark di series ini sebagai agen rahasia CIA, sebelum akhirnya dia ketemu sama Khonsu di Mesir. Adegan ini sebenarnya persis seperti yang terjadi di komik, tapi bedanya di sini Mark melakukan operasinya di Saudi Arabia, di mana di sana dia berusaha menghentikan peredaran narkoba yang justru membuat dia akhirnya bertemu dengan seorang mercenaries bernama Bushman yang jadi villain dari karakter Moon Knight. Berikutnya kita juga bisa melihat Mark yang masuk ke kuil tempat nantinya dia bertemu dengan Khonsu, di mana di sini terlihat beberapa patung dewa Mesir seperti Bastet atau Bas the Panther Goddess. Kalian pasti udah familiar nih sama yang ini kan. Ini merupakan dewi pelindungnya Wakanda, tapi dia juga menjadi dewi pelindung di Mesir. Di mana Bas ini juga punya koneksi sebenarnya dengan Dewa Sobek. Di mana Dewa Sobek dan Bas sebenarnya adalah saudara kandung, dan Bas juga pernah disembah oleh orang Mesir sebelum akhirnya dia berpindah ke wilayah lain, atau lebih tepatnya di Wakanda. Lalu berikutnya ada Isis, dewa kesuburan dan kesehatan Mesir yang jadi ibu dari para dewa Mesir termasuk Khonsu. Lalu di tengah ada Atum, dewa penciptaan yang menciptakan manusia dan para dewa Mesir. Berikutnya ada Dewa Ra, dewa matahari yang memberikan manusia energi kehidupan. Dan ada Thoth, dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Di kuil terlihat ada 9 thrones dan patung yang sepertinya merepresent dewa-dewi Mesir yang menghuni kuil itu. Dan ini kemudian nyambung ke scene selanjutnya yang memperlihatkan Mark bertemu dengan seorang wanita bergaun merah dan sosok misterius yang berjalan di tengah kuil itu. Di mana mereka ini mungkin adalah representasi dari dewa-dewi Mesir yang mungkin juga punya avatarnya sendiri seperti Khonsu dan Mark. Atau bisa jadi orang-orang ini adalah bagian dari klan penjaga kuil para dewa. Scene selanjutnya memperlihatkan sosok pria dengan celana dan sepatu putih yang sepertinya adalah Mr. Knight, yang di sini seperti pergi ke patung Khonsu untuk berkomunikasi dengan Khonsu. Berikutnya ada Mr. Knight yang lompat dari gedung dan melakukan superhero landing. Nah, seperti yang udah gue bahas di awal, Mr. Knight ini punya peran penting untuk menyelaraskan kepribadian-kepribadian yang ada di tubuh Mark ini. Nah, tentunya di awal-awal kepribadian-kepribadian ini tidak saling mengetahui. Perannya Mr. Knight adalah untuk menjadi jembatan antara mereka sampai akhirnya masing-masing kepribadian ini saling paham dan nantinya bakal sinkron dalam menjalankan kehidupan mereka. Di komik juga Mr. Knight adalah kepribadian Mark yang menginisiasi Midnight Mission, sebuah wadah bagi Moon Knight untuk menjalankan misi vigilante di wilayah Manhattan, di mana layanan ini dibuka untuk siapa aja yang meminta bantuan Mr. Knight dan Moon Knight. Berikutnya kita juga bisa melihat scene yang nunjukin karakter Layla yang sepertinya lagi nge-guide Stephen Grant buat sampai ke kuil Khonsu supaya Stephen bisa tahu origin story dari kekuatannya. Nah, si aktris May Kalamaui, pemeran dari karakter Layla, menjelaskan kalau series ini punya tone seperti Fight Club yang bertemu dengan Indiana Jones, yang kemungkinan merupakan simbolisasi dari aksi Mark sebagai Moon Knight di series ini dan petualangannya untuk menyelamatkan sebuah artefak tertentu yang relate dengan Khonsu dan diincar sama Arthur Harrow. Scene selanjutnya memperlihatkan Mr. Knight bersama dengan Khonsu dan Layla, di mana di sini Khonsu dan Mr. Knight sepertinya berusaha untuk menghentikan kekacauan yang kemungkinan dimulai dari cahaya ungu yang menyentuh langit di trailer sebelumnya, yang mungkin adalah pemicu dari artefak yang sedang diincar sama si Arthur Harrow ini. Scene selanjutnya memperlihatkan Arthur bersama dengan orang-orang yang kelihatan melakukan ekspedisi di padang pasir Mesir, di mana di sini Arthur menggunakan semacam item sebagai petunjuk jalan untuk mengarahkannya, entah itu ke kuil para dewa atau ke item magis yang diincar sama Arthur. So itu dia semua TV spot yang udah nongol sejauh ini. Udah gak sabar lagi nih buat nungguin tanggal 30 Maret nanti untuk nonton series Moon Knight. So, menurut kalian bakal keren gak sih series Moon Knight ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow juga TikTok dan Instagram breakdown.universe biar kalian gak ketinggalan update dan berita terkini. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. So, see you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.